ini tantangan sampean-sampean sebagai santri. Banyak ustadz-ustadz baru yang pokoknya wis wani ngomong, berani ngomong, dia pegang mic, bikin acara di medsos, ternyata merusak. Coba sampean dengarkan bareng-bareng. Saya kemudian bersyukur sudah berhijrah, karena setiap kita itu bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu dolau fahada. Setiap orang itu sesat awalnya, dolau fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Nah, Ustaz wawaniana nyebut Muhammad sesat, dak ke orang maka begitu nyawana naon atuh. Yatimau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada teh naon Ustaz? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allah ya, Pak Epi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta ya berdasar gitu. Wa wajadaka dolang fahada. Itu dengar. Masa seorang ustad mengatakan Nabi Muhammad itu awalnya sesat. Sesat. Ya Allah. Ya yang dibaca betul surat Ad-Duha. Tapi namanya itu fassara bi ra'yih, menafsiri Al-Qur'an dengan otaknya sendiri, tanpa dengan ilmu, tanpa dengan kajian tafsir. Nabi sendiri yang dawuh, man fassaral Qur'an bi ra'yih falyatabawwa minan nar. Barang siapa yang mentafsiri Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, silahkan siap-siap mencari tempatnya di neraka. Termasuk ustadz ini mentafsiri Quran dengan pendapatnya sendiri, tanpa dengan ilmu tafsir, tanpa tahu kriteria dan tahapan-tahapan tafsir Quran. Dia tidak hanya sesat sendiri, bahkan mensesatkan orang yang buka ini. Kalau sampai jamaahnya sesat, yang dengar kalau sampai terpengaruh, mengatakan Nabi Muhammad itu kecilnya sak cahaya ini tersesat, sesat. Masya Allah, bahaya benda, bahaya benda, bahaya. Ini tantangan sampean semua santri. Ini PR sampean semua. Harus bisa baca kitab, harus bisa kitab gundul, kitab kuning, kitab-kitab klasik, kitab ulama-ulama tafsir, kitab ulama-ulama tasawuf, kitab ulama-ulama tauhid, kitab ulama-ulama fikih. Dah, Ustadz Evi kalau ndak keliru, ndak apa-apa. Kalau tunjuk nama, wong dia juga berani ngomong gitu. Evi Effendi, jenenge Evi Effendi. Dia baru hijrah 2 bulan apa berapa, langsung jadi Sama lek kepengin dadi ustaz enak langsung hijrah, jenggotmu mbok apa? Dingu, bahasa Indonesia ini dingu apa? Dipanjangkan, terus bathukmu sampai nosok-kosok karo duit panas. Oh, suwen dadi santri, dadi ustaz langsung antum. Aneh. Ustadz Evi, sampean itu belajar dulu ilmu tafsir. Ndak usah tafsir yang besar-besar. Tafsir Jalalain, karyanya Jalaluddin As-Suyuti, karya Jalaluddin Al-Mahali. Di Jalalain itu diterangkan bahwasanya yang dimaksud wawajadaka dolang fahada, Allah menemukan engkau Muhammad, memang kanya ya Muhammad, Nabi Muhammad itu dalam keadaan sesat, itu khalian minasyariah. Maksudnya adalah ketika engkau Muhammad ditemukan dalam keadaan belum punya syariat, belum bisa tentang syariat,
ya mesti wong anak kecil. Akhirnya fahada, maka Allah memberikan hidayah dengan memenuhi dirimu tentang ilmu syariat. Enak ora? Iya. Jadi dolan dalam surat Ad-Duha itu maksudnya Nabi Muhammad ya mesti kecilnya dulu belum tahu caranya sholat. Ancen sholat belum diturunkan, jangankan kepada Nabi Muhammad, semua makhluk belum tahu caranya sholat. Sama Allah diberi wahyu, akhirnya tidak hanya tahu sendiri, bisa memberikan petunjuk syariat pada belum tahu caranya berzakat, akhirnya Allah memberi wahyu Nabi Muhammad bukan bisa zakat sendiri, untuk memberikan caranya zakat kepada belum tahu caranya rabi, apa bahasa Indonesianya rabi? Nikah, kayak marem rabi ya, nikah. Akhirnya Allah memberitahu caranya nikah menurut syariat. Loh, ya sama sampean dulu sebelum mondok ya ndak tahu ngaji, itu namanya dolan, belum tahu. Terus ditafsiri lagi Pak Ustadz, ini tafsir agak besar, tafsir itu banyak Pak Ustadz. Ngaji dulu, mondok di Nurul Huda, debat sama Ilyas, kalah paling Mbak Ilyas. Debat Jurumiyah Ploso, debat Jurumiyah Kewagian, kalah. Terus yang dimaksud dolan Pak Ustadz menurut kajian tafsir ini yang Jalalain adalah anta alaih al-an minas syariah, engkau sebelumnya belum memiliki kajian syariat tuntunan untuk umat, fahada, maka Allah memberikan petunjuk tentang syariat. Waduh karusam. Bahkan di tafsir As-Sawi itu diterangkan lagi, tambah banyak lagi. Wajadaka khalian minasyari'ah fahadaka biizalatiha ilaik. Maksudnya Allah menemukan engkau Muhammad dalam keadaan masih sepi dari tatanan syariat, Allah memberikan petunjuk pada syariat. Wal murad bidolalatihi kaunuhu min ghairi syariat walaisal murad bihi al-inkhirab anil haq. Yang dimaksud tentang sesat yaitu maksudnya ini jangan kabeh mbok tafsiri dengan otak. Katanya Ustadz Amin, apa Ustadz Amin niku lek ditafsiri mbek otak pasti keliru. Apa itu? Tentang kok cara nggih letterlek lapat ya Pak Amin. Lek cara ditafsiri langsung mbek lapat mesti keliru apa? Wajah Arab buka, oh ya itu datang Tuhanmu, maksud datang maksudnya datang pertolongan Tuhanmu. Allah datang ya malah viral lah di foto-foto mlebu media sosial ya. Maksudnya pertolongan Tuhan. Ya mesti banyak ya durobika, tangan Tuhanmu. Nah, Tuhan kekuasaan. Gusti Allah di atas. Masa Gusti Allah di atas? Terus di bawah tidak ada Allah yang buyar. Maksudnya Gusti Allah itu maha tinggi, maha luhur. Itu semuanya. Jadi ada maknal qarib, ada maknal ba'id. Ada makna yang letterlek, ada makna yang masih butuh ditafsir, butuh ditakwil, butuh diijtihadi. Walaisal murad al-inhirab anil haq, bukan yang dimaksud tentang dolan dalam ayat ini adalah Nabi itu melenceng dari kebenaran, bukan. Kenapa? Liqaunihi mustahilan alaih qablan nubuwah wa ba'daha. Karena mustahil Nabi Muhammad itu melenceng dari kebenaran baik sebelum diangkat Nabi maupun setelah diangkat menjadi Nabi. Krungu Pak Ustadz, dengar Mas Evi, Ustadz ya anggur badi barang ini rata Ustadz. Pak Ustadz badi ya golek ana Pak badi cak gelut ae niki. Cak gelut ya aja. Cak debat.
Makanya saya bilang santri harus pinter. Sing bahaya itu santri ini on bisa lola kerungu baca di media sosial, wah iya wes. Akhirnya dolun mudilun, sesat dan mensesatkan umat. Ini akhir zaman yang diindikasikan Nabi. Ulamanya adalah ulama yang dolun mudilun, afta bi ghairil ilm, berfatwa dengan tanpa ilmu. Wah, bahaya. Ya, Mas Anu sok neng Bali, alim mulih, orang alim jangan jangan pulang. Ada lagi tafsirannya Pak Ustadz, Masya Allah. Oke. Tafsiran lagi. Ada yang mengatakan ad-dhalalah bi maknal ghaflah. Pernah Nabi itu lupa salat moro-moro duhur 2 rakaat, lupa. Ya itu juga memberikan syariat. Moro-moro salam 2 rakaat, akhirnya ditegur, dikasih tahu sama sahabat Dzul Yadain. Nabi, apa duhur dikosor sekarang? Apa duhur dikurangi? Enggak itu. Loh, kok 2 salam? Akhirnya Nabi nambah. Itu juga untuk syariat. Supaya orang kalau lupa ada panutannya, ada tuntunannya. Ghaflah. Akhirnya Mbak Allah dikei carane, dikasih tahu caranya ketika ada orang sholat kurang pas salam bagaimana. Setelah salam kalau tahu suruh langsung nambah apabila masih sebentar. Ada lagi wajadaka dolan fi qaumi dolalin, membuang lafadz kaum. Maksudnya sesat itu ketika engkau ditemukan Allah di dalam kaum yang masih tersesat, yakni kaum jahiliyah. Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Nabi dan seluruh kaum Mekah Madinah sampai seantero dunia. Itu tafsir itu tidak hanya Sawita, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Munir kepunyaan Syekh Nawawi Banten, ada tafsir Ibnu Hibban, ada tafsir apa itu yang besar itu As-Sabuni apa itu pada ngoten tak tegolek mana wakila wajadaka dolan anil hijrah, ketika hijrah belum tahu caranya bagaimana, diintimidasi, dikepuki, dipendungi, diludahi, sampai akhirnya sama Allah, itu namanya masih tersesat, bingung ya apa caranya, bagaimana caranya, oleh Allah diberi wahyu supaya hijrah. Ya banyak tuh, belum tahu ketahu. Bakilah napa niki nasian sya'nal istisna hina su'ilat an ashabil kahf. Ketika ditanya Ashabul Kahfi bagaimana Nabi belum bisa menjawab, akhirnya sama Allah diberi tahu. Banyak sekali. Yang namanya menungso semua Nabi awalnya belum tahu, oleh Allah diberi wahyu untuk dijadikan panutannya. Paham santri ya? Santri harus pinter, harus cerdas. Wakila wajadaka taliban lil kiblah, ketika Nabi mencari kiblat belum tahu ini sholat kemana, oleh Allah diberitahu supaya sholat menghadap Masjidil Haram, masjid menghadap Ka'bah. Itu dolan urusan kiblat. Zaman tak tahu pisan, sampeyan ora ngerti padha karo sapa? Epi, mong aku ya taune ya iki. Tapi alhamdulillah barokah Epi, Cak Epi ini, Cak Epi. Aku terus ngerti pisan. Aku terus oh iya, Cak Epi ku cerdas yo. Maca Quran, dolan tersesat. Aku biyen gak bayangno, suudan husnudan banget. Ternyata husnudan teman-teman ini enggak ada bodoh. Epi ku langsung tuas. Ya kepintarannya mungkin double. Terus Nabi itu tersesat. Ternyata pintar sing kenemenan malah gak rebu bodoh pisan. Barokah Epi, aku terus buka tafsir. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Epi. Terima kasih Cak Epi ya. Wari mana tante ini ngoten. Wakilah terus waqat tarata qaluba wa simpun fayakun abdulalah bimana talab wal khub. Qala ta'ala wes wakilah inna halimah lama qadat haqqar rada. Ini masalah rodoah. Wes halimah kadah banget dan masih banyak kil wakila tentang masalah penafsiran ayat wa wajadaka dolang fahda. Inti punjer kutub daripada ayat ini yang dimaksud khalian minas syariah,
ketika Nabi masih belum bersyariat, kali Allah diberikan hidayah petunjuk untuk bisa menjadi pembawa syariat. Mudah-mudahan kita oleh Allah selalu dibimbing untuk senang belajar, memiliki dasar-dasar ilmu yang kuat, minimal bisa baca kitab. Minimal bisa baca kitab supaya tangguh. Ketika ada kemuskilan cari dak itu bisa nemu. Kalau tidak baca-baca kitab, ya gimana kok gladur. Ya yang potensi-potensi kayak Arya, kayak siapa mana yang senang-senang ngaji wis temenan pisan sampai nyumber. Mudah-mudahan sedikit ini menjadi kajian yang bermanfaat khususnya untuk saya, seluruh santri dan seluruh masyarakat. Jangan sampai dolan hakikian, jangan sampai tersesat yang betul-betul tersesat seperti Cak Epi ini malah bukan dolan tersesat tapi dolan mudilan, tersesat dan menyesatkan. Belajar dulu belajar dan mengabdi, insya Allah pinter, alim, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.